Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunistiawati dari SMK Negeri 2 Nganjuk. Di sini saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan pengelolaan arsip manual dan digital dengan menggunakan sistem subjek. Selamat menyaksikan. Prosedur mengirim surat melalui email adalah sebagai berikut. Pertama-tama buka platform email yang Anda gunakan seperti Gmail, Outlook, atau Yahoo Email. Pilih opsi untuk membuat pesan baru, klik tombol compose, buat pesan baru atau icon yang sesuai. Di bidang kepada atau to, masukkan alamat email penerima. Anda juga dapat menambahkan alamat email penerima tambahan jika diperlukan. Di bidang subjek atau subjek, tulis subjek email yang jelas dan deskripsi yang merangkum isi email Anda. Jika ingin menyertakan surat atau file lain dalam email, gunakan opsi lampirkan atau attach untuk menambahkan file tersebut ke email Anda. Pastikan cek isi lampiran sebelum Anda kirim. Menerima surat masuk. Buka inbox Gmail Anda. Yang kedua, temukan email yang ingin Anda unduh. 3. Buka email tersebut dengan mengkliknya. 4. Jika email memiliki lampiran yang ingin Anda unduh, cari icon atau tautan untuk mengunduh lampiran. 5. Klik icon atau tautan tersebut untuk memulai proses pengunduhan. 6. File akan diunduh ke komputer Anda dan akan tersimpan dalam folder unduhan default atau folder yang Anda tentukan. Mengarsip secara digital. Untuk kearsipan digital atau elektronik itu biasanya menggunakan aplikasi. Namun, kita bisa membuat sendiri. Untuk penyimpanannya kita buat dengan dimasukkan ke dalam folder-folder. Contoh seperti ini. Untuk sistem penyimpanannya, kemudian kita kelompokkan juga surat keluar, ada surat masuk. Kita buka sistem penyimpanan. Ya, sama juga ya. Di sini ada sistem abjad, sistem desimal, sistem pokok soal atau subjek, sistem tanggal atau kronologis, sistem digit, dan sistem wilayah. Tiap folder ini berisikan seperti kalau abjad, di sini antara abjad A sampai G ya, kita kelompokkan. Kemudian ada abjad H sampai N. Kita kelompokkan juga abjad O sampai S dan T sampai Z. Coba kita buka yang A sampai G. Nah, ini untuk folder A itu pun masih ada pembagiannya lagi. Ya, kita buka. Nah, di sini ada AA, AB, AC, AD, dan seterusnya. Tiap folder pun kita buka, coba. Nah, kita tinggal memasukkan surat dengan kode AA itu yang mana kita masukkan di sini. Ya. Ini tadi yang sistem abjad.
Kemudian kalau yang sistem desimal, kita buka. Nah, kita buat folder-folder ya dengan ini seperti ini, ada 000, ada kode 100, ada kode 200, 300 dan seterusnya. Coba kita buka. Nah, untuk kode 000 itu pun masih dikelompokkan lagi, ada 010, 020, 030 dan seterusnya. Kita buka 010. Nah, ini 010 di dalamnya ada 010, 011, 012, 013 dan seterusnya. Nah, baru kita masukkan file suratnya ya. Jadi yang 010 itu nanti kita masukkan di sini, kemudian 011 itu kita masukkan di sini dan seterusnya. Itu tadi untuk desimal. Kemudian untuk pokok soal atau subjek, nah ini kita buka isinya. Untuk folder pertama tentang keuangan, folder kedua kepegawaian, folder ketiga perbekalan, 4 operasional dan pemasaran, 5 humas, 6 umum. Kalau kita buka foldernya, contoh saja folder keuangan. Jadi folder keuangan ini berisikan gaji dan upah. Di 1.1 gaji dan upah, 1.2 kenaikan gaji, 1.3 tunjangan, 1.4 honorarium, 1.5 pajak, 1.6 kredit, 1.7 pembayaran lain-lain. Ya, kalau memang ada tambahan ya bisa menyesuaikan. Kemudian kita lihat untuk yang gaji dan upah isinya apa ini. Nah, nanti kita kelompokkan surat-surat atau file surat yang masuk gaji itu apa saja kita masukkan ke sini. Kemudian yang upah itu filenya apa saja kita masukkan ke yang upah. Nah, itu tadi masalah keuangan. Jadi ada masalah lagi yang lainnya ini ya. Ini kalau kita buka satu persatu ya memang nanti kita bisa lihat ya. Ini skala berkala, ada gaji berkala itu nanti filenya. Sedangkan naik pangkat itu nanti kita juga akan masukkan di sini. Kemudian 1.3 tunjangan itu kalau dibuka ada tunjangan struktural, ada tunjangan fungsional. Jadi yang struktural nanti apa isinya kita masukkan di sini, sedangkan yang fungsional juga demikian. Nah, ini tadi keuangan. Kemudian ada honorarium ya, ada pajak, coba kita lihat pajak. Nah, ini. Kemudian ada kredit, ada pembayaran lain-lain ya. Tadi tentang pokok soal. Kemudian perbekalan juga demikian ya, terus operasional dan pemasaran, humas dan umumnya. Jadi itu nanti akan kita isi dengan file-file yang sesuai. Demikian pula untuk sistem tanggal atau kronologis ya. Ini kita kelompokkan menjadi per tahun ya. Contoh saja ini tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan lain sebagainya. Kita lihat yang tahun 2014. Nah, ini kita kelompokkan lagi per bulannya. Jadi mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya. Tiap folder kita buka ya yang Agustus. Nah, ini untuk Agustus tanggal 1 nanti foldernya filenya kita masukkan ke dalam sini. Ya. Kemudian Agustus tanggal 2. Nah, ini juga nanti file-file tanggal 2 dimasukkan ke dalam folder tanggal 2 dan seterusnya. Nah, itu tadi yang berdasarkan tanggal atau kronologi. Kemudian yang berdasarkan terminal digit (TC), ini juga demikian ya. Nanti kita masukkan per folder
Kemudian ada sistem wilayah. Wilayah ini nanti kita kelompokkan ke dalam folder-folder wilayah atau bisa provinsi ya, tentu saja untuk kepulauan Nusa Tenggara. Berarti nanti surat-surat atau file yang berasal dari kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian ada Maluku, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua dan seterusnya. Sedangkan untuk pengelompokan surat keluar, ada surat masuk, itu juga bisa kita kelompokkan di sini. Jadi kita tulis di surat keluar itu surat kemana saja. Nah, demikian pula yang surat masuk itu yang masuk dari mana saja. Demikian untuk kearsipan dengan menggunakan digital. Mengarsip secara manual. Jika kita mendapatkan surat, langkah selanjutnya adalah periksa dan pilah surat sesuai dengan sifatnya. Selanjutnya, catat surat di dalam buku agenda. Sebelum memberikan surat kepada pimpinan, lampiri surat dengan lembar disposisi untuk mencatat instruksi penanganan surat, serta memberikan stempel agenda. Serahkan surat kepada pimpinan. Jika surat sudah selesai diproses, maka gandakan surat dan lembar disposisi. Selanjutnya, simpan surat asli dalam Snail Hatter secara manual dengan sistem subjek.
Dan terakhir, simpan arsip dalam filing kabinet. Terima kasih.